Halo, perkenalkan nama saya Sri Wayuni dari kelas 12 IPA 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang 7 kabinet yang menjalankan pemerintahan pada masa demokrasi parlementer dan juga agenda masing-masing kabinet tersebut dan yang melatar belakangi kabinet tersebut jatuh. Kabinet yang pertama yaitu Kabinet Natsir pada tahun 1950 sampai 1951. Kabinet Natsir adalah kabinet pertama yang dibentuk setelah bubarnya Republik Indonesia Serikat dan kembali menjadi NKRI. Program kerja Kabinet Natsir yaitu 1. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante. Yang kedua yaitu menyempurnakan susunan pemerintahan dan membentuk kelengkapan negara. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang keempat, menyempurnakan organisasi angkatan perang. Yang kelima, memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat. Dan yang keenam, dan yang paling terakhir yaitu menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketentraman. Latar belakang Kabinet Natsir jatuh yaitu belum sampai program tersebut terlaksana, kabinet ini sudah jatuh pada 21 Maret 1951 dalam usia 6,5 bulan. Jatuhnya kabinet ini karena kebijakan Natsir dalam rangka pembentukan DPRD dinilai oleh golongan oposisi terlalu banyak menguntungkan masyumi itu. Kabinet yang kedua yaitu Kabinet Sugiman Suirjo pada tahun 1951 sampai 1952. Program kerja Kabinet Sugiman yaitu 1. Menjalankan beragam gerakan tegas sebagai negara hukum, sebagai menjamin keamanan dan ketentraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara. Yang kedua, membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek sebagai mempertinggi kehidupan sosial ekonomi rakyat dan mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam pembangunan. Yang ketiga, persiapan pemilihan umum sebagai Yang ketiga yaitu menyelesaikan persiapan pemilihan umum sebagai membentuk Dewan Konstituante dan menyelenggarakan pemilu itu dalam waktu singkat, serta mempercepat terlaksananya ekonomi kawasan. Yang keempat yaitu menyiapkan undang-undang pengakuan serikat buruh, akad kerjasama, penempatan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh. Kelima yaitu menjalankan politik luar negeri lepas sama sekali giat. Yang keenam, memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya. Latar belakang jatuhnya Kabinet Sugiman yaitu karena kabinet ini jatuh yang disebabkan diserang oleh kumpulan sendiri dampak kebijakan politik luar negeri yang dinilai terlalu condong ke Barat atau pro Amerika Serikat. Pada ketika itu, Kabinet Sugiman telah menandatangani persetujuan bantuan ekonomi, teknologi, dan persenjataan dengan Amerika Serikat. Dan persetujuan ini ditafsirkan sebagai masuknya Indonesia ke blok Barat, sehingga bertentangan dengan program kabinet tentang politik luar negeri lepas sama sekali giat. Kabinet yang ketiga yaitu Kabinet Wilopo dari tahun 1952 sampai 1953. Program kerja Kabinet Wilopo yaitu 1. Mempersiapkan pemilihan umum berupaya mengembalikan Irian Barat ke dalam pengakuan Republik Indonesia. Yang kedua, meningkatkan keamanan dan kesejahteraan. Yang ketiga, memperbarui ronde pendidikan dan pengajaran. Yang keempat, melaksanakan politik luar negeri lepas sama sekali giat. Latar belakang jatuhnya Kabinet Wilopo yaitu Kabinet Wilopo banyak merasakan kesukaran dalam mengatasi timbulnya gerakan-gerakan kedaerahan dan benih-benih perpecahan yang hendak mengganggu stabilitas politik Indonesia. Ketika Kabinet Wilopo berupaya menyelesaikan sengketa tanah perusahaan asing di Sumatera Utara, kebijakan itu ditentang oleh wakil-wakil partai oposisi di DPR, sehingga menyebabkan kabinet jatuh pada 2 Juni 1953.
Kabinet yang keempat yaitu Kabinet Ali Sastro Midjojo I dari tahun 1953 sampai 1955. Program kerja Kabinet Ali I yaitu yang pertama menumpas pemberontakan DITII di beragam kawasan. Yang kedua yaitu melakukan pemilihan umum. Yang ketiga yaitu memperjuangkan kembalinya Irian Barat kepada Republik Indonesia. Yang keempat, menyelenggarakan konferensi Asia Afrika. Latar belakang jatuhnya Kabinet Ali yaitu perselisihan pendapat antara TNI Angkatan Darat dan pemerintah tentang atur perkara pengangkatan kepada staf TNI Angkatan Darat. Kabinet kelima yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap pada tahun 1955 sampai 1956. Program kerja Kabinet Burhan yaitu yang pertama mengembalikan kewibawaan moral pemerintah. Yang kedua, hendak dilakukan pemilihan umum desentralisasi. Yang ketiga, memecahkan masalah inflasi. Yang keempat, pemberontasan korupsi, perjuangan mengembalikan Irian Barat. Latar belakang jatuhnya Kabinet Burhan yaitu pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap dilakukan pemilihan umum pertama di Indonesia. Kabinet ini menyerahkan mandatnya setelah DPR hasil pemilihan umum terbentuknya pada bulan Maret 1956. Kabinet keenam yaitu Kabinet Ali Sastro Midjojo II dari tahun 1956 sampai 1957. Program kerja Kabinet Ali II yaitu menyelesaikan pembatasan hasil KMB, yang kedua menyelesaikan masalah Irian Barat, yang ketiga pembentukan Provinsi Irian Barat, yang kelima menjalankan politik luar negeri lepas sama sekali giat. Latar belakang jatuhnya Kabinet Ali II yaitu Kabinet Ali II ini pun tidak berumur semakin dari 1 tahun dan yang terakhir sekalinya dialihkan oleh Kabinet Juanda. Kabinet yang ketujuh yaitu Kabinet Juanda dari tahun 1957 sampai 1959. Program kerja Kabinet Juanda yaitu yang pertama membentuk Dewan Nasional, yang kedua normalisasi kondisi Republik Indonesia, yang ketiga melanjutkan pembatalan KMB, yang keempat memperjuangkan Irian Barat kembali ke Republik Indonesia, dan yang kelima yaitu mempercepat pembangunan. Latar belakang jatuhnya Kabinet Juanda yaitu karena sistem pemerintahan di Indonesia berubah menjadi sistem presidensial, atau yang menjadi kepala daerah adalah presiden, sedangkan Kabinet Juanda yang merupakan sistem parlementer atau kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri dibubarkan.